Mestinya ini untuk negara. Baik. Nah, sehingga negara tidak didapat 10% itu. Gitu. Jadi mestinya ini pendapatan ini mestinya itu adalah untuk pendapatan negara, bukan pajak yang 10%. Tapi karena Anas ini mensiasati dengan meminta saham 10%, ya akhirnya negara dirugikan dalam hal ini. Ini saya sempat mendengar hal itu malah sudah dijual. Enggak? Saya mendengar juga. Diduga sudah dijual gitu loh. Tapi kita nggak tahu, kita harus membuktikan di mana, Bang. Kalau dijualnya itu sesuai keterangan memang sudah dijual. Oh, itu ya? Sudah dijual. Ada beberapa persen yang sudah dijual. Oh, beberapa Ya, persen. beberapa persen. Tidak semua ya. Baik. Tapi kajian kami tidak terfokus kepada saham karena saham itu aslinya sangat kecil. Kalau perhitungan saham ini sangat kecil dibanding Angka 10% itu kecil termasuk? sangat kecil. Dari income yang didapat perusahaan? Iya. Dari apa yang seharusnya tanggung jawab daripada perusahaan kepada negara. Oke. Yang mana misal perusahaan ini harus memberikan mahar kompensasi 1/2. Itu tidak dilaksanakan. Baik. Terus yang mana dia seharusnya memberikan pendapatan negara bukan pajak. Itu tidak diberikan. Nah, ini yang kerugian negara kan Banyak banget ya. Banyak Lebih banget. banyak mudarat daripada manfaatnya. Iya, betul. Oke. Kemudian kebohongan publik apalagi yang Bang Amir mau ceritakan kepada pemirsa? Yang paling fatal menurut Bang Oke, Amir. kalau kebohongannya banyak, sangat fatal, dan itu selama ini Anas ini melakukan lebih banyak pencitraan dan kerjasama dengan media-media yang mampu atau yang berani untuk menutup-nutupi. Jadi dia itu cuma hanya kerjasamanya dengan orang-orang media oknum lah ya, media-media itu ya, itu yang diceritakan itu yang tidak sebenarnya. Oke, berita pesanan ya. Bisa jadi seperti itu. Ngomongin pilkada sedikit. Ini kita sama-sama ketahui bahwa 16 rekom partai untuk incumbent dan 1 partai untuk calon pelawan, ya, pelawan gitu ya. Saya menilai ini aksi sama dengan reaksi. Sebenarnya jika tidak ada putusan MK untuk menurunkan threshold ambang batas minimum, saya yakin itu lawan tidak bisa mencalonkan. Infonya bahkan dinasti suami yang sekarang ini saya susah ngomongnya, ini nyebutnya apa sih kamu? Enggak apa-apa. Jadi tim incumbent ini membeli partai. Bang Amir dengar nggak? Membeli semua rekom partai. Kalau sistem jual beli secara diduga ya secara kasat mata saya tidak melihat secara langsung. Baik. Tapi kalau berbicara soal PKB yang awalnya ditinggal, itu sudah pasti ditinggal. Karena kalau PKB cuma hanya 9, itu sudah bisa dipastikan tidak bisa untuk mengangkat seorang calon bupati dan calon wakil bupati. Karena ini ada suatu keputusan, maka PKB punya kesempatan untuk mencalonkan tanpa harus menjalani koalisi. Ya, betul. Ya, kalau pakai yang 20% kemarin kurang 1 kursi aja. Iya. Menurut saya aksi sama dengan reaksi ini ada hubungannya dengan apa saja yang Bang Amir sampaikan. Ini merupakan ketakutan petahana untuk tidak lagi berkuasa. Gitu. Jadi apapun dia akan lakukan, termasuk membeli rekom 16 partai yang harganya tidaklah murah demi dia berkuasa kembali. Jangan-jangan untuk melindungi apa yang sudah dia lakukan. Menurut Bang Amir gimana? Menarik ya, kalau berbicara soal masalah ketakutan. Ada hubungan, menurut saya ada korelasi antara pembelian rekom partai dan ketakutan petahana atau dinasti sebelumnya gitu. Ya, kita berbicara ketakutan. Jadi mudah-mudahan dari Prokes Jenengan suatu saat bisa mengundang Pak Sekda Muciono. Jadi
awalnya kalau berbicara kita masalah ketakutan, yang saya bisa pastikan Pak Mujiono ini tidak akan bisa mendapatkan rekom tanpa data dari kami. Oh, Iya. menarik ini. Gimana Makanya ceritanya, itu Bang? bisa dibuktikan. Dan ya itu tadi yang saya ceritakan di awal. Ini kan ketakutan ya bahasanya ya. Ketakutan pertahanan Iya, ketakutan. untuk tidak berkuasa kembali. Kami setelah melakukan pemaparan atau segala macam, sebelumnya itu kan kami memberikan data. Data itu kami berikan itu kepada Pak Sekda Mujiono. Data apa itu? Iya, data pendapatan, Oh, data BSI, oke. data yang belum distorkan. Oke. Nah, itulah yang awalnya kita melakukan pemaparan di sana. Oh, jadi Nah, maksudnya itu. Bang Amir sebenarnya beliau ini takut apa yang sudah disampaikan Bang Amir itu terbuka kalau mereka tidak jadi berkuasa lagi gitu maksudnya. Sampai mungkin juga mendengar ya bahwa Pak Muji ini tidak mencalonkan ya. Tidak pernah mencalonkan kan? Tapi ditunjuk dan dipilih kan dia kan? Ya. Ya kan? Ya. Ada apa? Ada persoalan apa itu? Kan gitu kan? Ya, enggak tahu. Itu persoalan dari datanya dari kami. Ya. Makanya kenapa sebenarnya Pak Anas ini ketakutan sama Bu Ibu. Kalau Pak Sekda ini tidak diambil menjadi wakil bupati, dikhawatirkan Pak Sekda ini akan memberikan data itu keluar, maka ini akan meledak. Kan Pak Sekda masih menjabat juga. Kurang berapa Di tahun dalam ya, beberapa Pak Sekda ya? 2 di tahun. dalam beberapa data itu yang awalnya Pak Sekda tidak terlibat. Yang Pak Sekda Mujiono ini tidak terlibat dan Pak Mujiono tidak tahu. Dia tidak tahu sama sekali. Nah, kami berikan. Makanya di dalam setelah kami itu memberikan pemaparan, Pak Sekda itu awalnya sudah pro ke kami. Bahkan seorang Pak Mujiono, seorang Sekda sampai berani tengkar sama Pak Anas Menpan RB. Kira-kira ini kalau berbicara level ya, antara Pak Sekda Mujiono dengan Pak Menpan RB ini kan kayaknya kan jauh banget kan? Jauh banget padahal. Kalau tidak ada hal yang sangat luar biasa, Mungkin. kira-kira masuk di akal nggak seorang Sekda berani bertengkar dengan Pastinya tidak Pak berani, Menteri? ya. Nah, pastinya tidak akan berani. Karena Pak Menteri adalah posisinya sangat jauh. Sangat jauh. Sangat tinggi. Dan itulah kenapa saya bilang dan itu Pak Mujiono langsung menyampaikan ke saya. Baik. Jadi Pak Muji ini setelah kami melakukan pemaparan bla 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 bla, kami juga tanya melalui lisan apa segala macam sampai di mana, ternyata Pak Muji ini menyampaikan dia sudah ketemu beberapa kali dan sudah disampaikan apa yang kami sampaikan itu, akhirnya sampai tengkar-tengkar. Sama Pak Menteri ya. Iya Pak, seorang Pak Muji ini loh bertengkar dengan seorang menteri. Terlihat seperti sangat dekat antara Pak Muji, Pak Sekda dan Pak Menteri. Ya boleh-boleh aja walaupun kita berbicara dekat, tapi ini kan kalau berbicara jabatan ini kan soalnya antara menteri dan sekretaris daerah. Ya tapi kan gini, Pak Anas juga pernah jadi bupati, di mana dulu juga bawahannya Pak. Betul. Jadi yang posisi tengkarnya itu Pak Anas sudah jadi menteri, tapi kalau masalah persoalannya pada waktu persoalan Pak Anas ini pada waktu menjadi bupati seperti itu. Oke, semakin rumit pemirsa. Ya, wah ini gimana ya Bang Amir? Harusnya kita bisa mengurai lebih dalam ya. Tapi yang pasti dari pihak mereka tentu diundang kemari untuk diberikan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi, pasti mereka akan mau datang. Saya menduga seperti itu sih. Harapan saya karena ini demi kepentingan umum, Bu Ibu dan Pak Sekda termasuk Pak Anas itu memberikan klarifikasi, karena ada juga yang menyampaikan ke saya kok AMK Rajangkasa itu mendolimi seorang Anas. Oh ya, jangan-jangan Pak Amir ini hanya sebenarnya nggak suka aja sama Anas. Itulah kenapa saya bilang ini seorang Ada dendam pribadi nggak? menteri kan itu kan. Ini seorang menteri, seorang mantan bupati terbaik se-Indonesia. Benar. Ya. Di situ juga di dalam anggaran pemerintah daerah itu ada yang setiap tahunnya itu ada konsultasi hukum
Oh iya, sempat saya obrolin sama Bang Abi, ini nggak masuk akal, manakala konsultasi hukum dilakukan setiap tahun pendanaannya. Ya. Sementara konsultasi harusnya sekali saja cukup kan. Termasuk untuk case-nya atau DJ Banyuwangi. Ada juga itu Nah, konsultasi. itu tiap tahun. Iya. Terus yang kalau Bang Abi ini apa? Konsultasi hukum bupati. Konsultasi hukum bupati. Iya. Itu gimana ya Bang? Ya, jadi ada beberapa anggaran itu di hukum itu untuk konsultasi hukum. Jadi ada perbedaan ya. Jadi bupati misal ada persoalan hukum. Konsul program kali enggak? Bukan, konsultasi hukum. Konsultasi. Di dalam Oke. proses pencairannya itu bunyinya ya konsultasi hukum. Apa setiap tahun konsep pencairannya berbeda? Tidak berbeda. Sama saja? Ya sama, Oke. konsultasi hukum. Tapi anggarannya untuk konsultasi hukum tiap tahun tetap ya? Ada. Oke. Ada tetap anggarannya itu ada. Dijadikan garis bawah, noted masyarakat Banyuwangi. Ada something yang membuat kita bertanya-tanya kenapa ya. Kenapa kok harus konsultasi hukum di setiap tahunnya, kan seperti itu. Ya mungkin butuh bantuan hukum Pak Mir. Itulah. Makanya sedangkan di sana kan juga ada bagian hukum. Oh ya, apa fungsinya itu orang-orang di Pemda? kan kesana kan anunya kan seperti Dibubarkan itu. aja kayaknya itu. Nggak ada fungsinya kalau memang di Pemda sudah ada bantuan hukum. Kemudian kepala daerah juga harus ngambil bantuan hukum dari tempat lain dan dibayar tidak murah, benar? Oh iya, ratusan itu dalam per tahunnya itu ratusan. Bukan ratusan rupiah ya. Oh, bukan ratusan ribu? Ya ratusan juta kan. Oke, baik ya. Ini kasihan ya masyarakat, kalau menurut saya ini memang kurang transparan ya. Ya betul. Banyak hal yang tidak transparan. Banyak hal yang tidak transparan. Bahkan masyarakat ini cuma hanya disajikan dengan beberapa festival, yang mana festival-festival itu banyak yang di dalamnya itu kegiatan-kegiatan Ya. itu banyak yang fiktif atau banyak yang SPJ-nya itu dipalsu. Oke, baik. Berarti nggak salah ya, saya sempat mengkritisi beberapa kegiatan festival yang ada di Banyu yang sebenarnya itu nggak perlu lah. Saya rasa sangat Lebih banyak hal yang bisa dilakukan lebih bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi daripada hanya sekedar melakukan festival-festival yang tidak ada hubungannya antara uang yang dikeluarkan oleh Pemda dan income yang masuk untuk Kabupaten Banyuwangi. Bang Amir, ada banner yang dipasang yang waktu itu sempat kita obrolin juga sama Mas Adi. Ada poin 8 yang saya penasaran. Ibu Fiestiandani dan Abdullah Azwar Anas Menpan RB melindungi NH dan tersangka lainnya dari kepastian hukum penetapan tersangka Kejari Banyuwangi. Saya pengen tanya ini sebenarnya gimana, kan sudah ditetapkan tersangka, tapi kemudian tidak segera diadili, belum diadili ya? Iya. Itu saya sempat dengar juga Kajarinya yang salah menyematkan status tersangka kepada oknum. Iya. Bagaimana gimana? Kalau sepemahaman kami, ketika seseorang sudah ditetapkan menjadi tersangka, Baik. maka untuk memastikan kepastian hukum itu harus selesainya harus di pengadilan, harus disidangkan, dan itulah munculnya kepastian hukum. Bahkan kalau berbicara soal itu dianggap salah, saya juga pernah ketemu dengan salah satu tersangka lainnya, kepala bidang di sana, namanya Sandi. Kepala bidang Pemda. Kepala bidang di BKD pada waktu itu. Oh, di BKD Ya, ini kan kalau NH itu kan kepalanya, ya, kepala badannya, terus habis itu kan ada namanya kepala bidang. Ya. Nah, Sandi itu pada waktu ketemu sama saya di suatu tempat, kita duduk, ya ada saksinya, dan dia mengakui bahwa dirinya itu juga tersangka. Oh, artinya yang harus bertanggung jawab dua orang, Sandi dan S dan RH ini. Bukan, Sandi juga menyampaikan Ini ada kasus- beberapa. kasus apa sih, Mamiring kan? Ya, Teorinya bagaimana kalau kasus Mamiring ini? kasus Mamirat ini kan itu kan sudah diproses dan sudah menjadi tersangka. Kan itu kan sudah dianggap fiktif. Oh, jadi ada pengadaan makanan, minuman ringan, tetapi Ya. nggak ada. Tidak ada. Anggarannya sampai berapa, Bang? Anggarannya sih kurang lebihnya 400 itu ya yang 400 ditulis di juta. ya 400. Dalam juta. senjatanya apa?
Kalau kegiatannya saya kurang mendalami kurang ya. spesifik ya. Ya Baik. kalau kegiatannya, karena itu kan kalau ditarik dalam 1 tahunnya mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan gitu. Cuma kalau berbicara soal kepastian hukum, nah disitulah yang tidak ada kepastian hukum. Nah, yang mana sesuai keterangannya Sandi langsung ke saya itu sudah lebih dari 4, antara 4 sampai 5 yang sudah menjadi tersangka. 4-5 orang ya. Nah, ini sama-sama pejabat loh yang Berarti menyampaikan. tidak sama oknum, tidak hanya oknum NH saja. Tidak cuma hanya NH saja. Wah, ini jangan-jangan benar ini. Cuma dilindungi. kalau yang disiarkan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi itu cuma hanya NH. Oke, Begitu. baik. Gimana caranya supaya ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan? Apakah harus kita mengajukan supaya klarifikasi atau gimana, Bang? Mestinya kalau itu memang seolah-olah itu adalah salah dalam tulisan, yang mengajukan permohonan minta maaf itu adalah Kajari. Harusnya baik. Kenapa? Baik. Karena pada waktu proses pelaksanaan melakukan penggalian data, yang mana itu disebutkan di sana itu penyelidikan misalkan. Nah, karena di dalam keterangan yang tertulis itu kan 260. Artinya dalam melakukan penyelidikan dan ditingkatkan kepada penyidikan. Baik. Dari posisi penyelidikan dan ditingkatkan ke penyidikan itu sudah menggunakan fasilitas negara. Apa itu fasilitas negara? Jaksa itu adalah fasilitas negara. Ya. Terus kursi yang diduduki, laptop yang digunakan untuk melakukan semua itu sampai mengkerucut kepada tersangka, itu semuanya adalah fasilitas negara. Baik. Bagaimana ini dipermainkan, dianggap bahwa ini salah, padahal fasilitas negara ini sudah digunakan. Nah ini, misalnya ini tidak ada persoalan kasus itu, kan bisa digunakan kasus yang lain. Kan akhirnya ini tidak abaikan kepada kasus-kasus yang lain. Ya. Nah, kenapa saya bilang ini sudah menggunakan fasilitas negara? Kalau ini tidak ada kepastian hukum, maka negara ini termasuk dirugikan. Benar. Kita bukan persoalan masalah gaji ya. Ya, karena sebelumnya. Nah, yaitu hanya dugaan. Kalau ini dugaan ya, karena saya tidak melihat secara pasti. Baik. Dugaannya itu karena ada ikut cawe-cawe seorang Menpan RP. Nah, yang melindungi di sini yang seperti yang ditulis ini. Iya. Melindungi ya, dilindungi ya. Iya. Kalau tidak melindungi, mereka pastinya akan langsung sudah biar ada kepastian hukum aja, langsung aja dulu, kan gitu. Jadi orang dijadikan tersangka belum tentu orang itu salah dan bersalah. Biarkan dulu ini jadi putusan, biarkan dulu ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Maka ketika ini diputus tidak bersalah, maka sudah selesai. Inilah adanya kepastian hukum. Kan saya tidak meminta bahwa NH dan kawan-kawan itu dilakukan di penjara, ditahan, tidak. Cuma harus ada kepastian hukum. Kan kasihan mereka tinggal selama ini. Di sisi lain disampaikan bahwa ini salah, tapi di sisi lain tergantung persoalan masalah dia statusnya menjadi tersangka. Baik, ya minimal kita harus memberitahu masyarakat Banyuwangi apa yang sudah menjadi kebenarannya, kan gitu ya Bang ya. Ya. Oke, karena durasi mungkin obrolan kita sampai sini dulu Bang. Ya, baik. Nanti next kita ngobrol lagi. Ada pesan terakhir untuk Pak Anas dulu. Untuk Pak Anas, Menpan RB dan Bupati Ibu, termasuk juga Pak Sekda, apa yang disampaikan oleh beberapa surat-surat kami dan beberapa informasi yang kami sampaikan langsung, mudah-mudahan itu segera dilakukan klarifikasi kepada kami dan juga klarifikasi kepada masyarakat agar ini tidak menjadi fitnah. Ini biar ada kejelasan. Saya yakin Pak Anas ini juga awalnya santri, Ibu juga orang baik. Ini tidak ada rekayasa agar supaya masyarakat Banyuwangi paham apa sih yang sebenar-benarnya. Anda punya uang,
Dan kalau memang Anda merasa keberatan dan nama baiknya merasa dicemarkan, monggo silakan, ada jalur hukum yang sama-sama punya hak di situ. Baik, untuk pesan untuk masyarakat Banyuwangi? Masyarakat Banyuwangi mudah-mudahan semakin paham, semakin mengerti inilah situasi yang ada di beberapa tahun yang lalu, dan sekarang mudah-mudahan masyarakat Banyuwangi disadarkan yang selama ini dibohongi, agar mudah-mudahan tidak terbohongi lagi. Karena selama ini saya merasa bahwa saudara-saudara masyarakat Banyuwangi ini banyak yang dibohongi dan terbohongi. Oh gitu ya, Bang Amir yakin itu ya? Yakin. Oke, baik. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini, khususnya pemirsa Sekolah Rakyat Banyuwangi. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Tunggu episode kami selanjutnya, tetap dalam program Kisah Kerakyatan Sekolah Rakyat, dari rakyat untuk mencerdaskan rakyat. Selamat sore, salam. Salam.